Bayangkan, kamu sedang berjalan di sebuah kota besar di Amerika Serikat. Di depan mata, puluhan orang terlihat berdiri membungkuk tanpa bergerak. Sebagian berjalan sempoyongan, sementara yang lain tertidur di trotoar seolah kehilangan kesadaran. Pemandangan ini bukan berasal dari film kiamat zombie. Semua itu benar-benar nyata. Lokasinya berada di kawasan Kensington, Philadelphia, yang dalam beberapa tahun terakhir dijuluki banyak orang sebagai kota zombie Amerika. Julukan tersebut muncul karena banyak pengguna narkoba terlihat kehilangan kendali atas tubuh mereka setelah mengonsumsi campuran fentanyl dan silazin. Namun, yang sering disalahpahami adalah julukan ini tidak menggambarkan seluruh kota Philadelphia. Video yang sering beredar umumnya direkam di beberapa blok jalan di kawasan Kensington, sementara sebagian besar wilayah Philadelphia tetap berfungsi seperti kota besar pada umumnya. Lalu, bagaimana sebuah kawasan di negara maju bisa berubah menjadi seperti ini? Semuanya bermula lebih dari 3 dekade lalu. Pada akhir 1990-an, Amerika Serikat mengalami lonjakan penggunaan obat pereda nyeri golongan opioid. Saat itu, obat-obatan seperti OxyContin banyak diresepkan untuk mengatasi nyeri kronis maupun pasca operasi. Namun, seiring waktu, sebagian pasien mengalami ketergantungan. Ketika resep dihentikan atau harga obat menjadi terlalu mahal, sebagian pengguna mulai beralih ke heroin yang jauh lebih murah dan lebih mudah didapat di pasar gelap. Dari sinilah krisis opioid di Amerika berkembang menjadi masalah nasional. Di saat yang sama, Kensington juga sedang mengalami penurunan ekonomi. Kawasan yang dulunya dikenal sebagai pusat industri perlahan kehilangan banyak pabrik dan lapangan pekerjaan. Tingkat kemiskinan meningkat, banyak bangunan kosong, dan aktivitas ekonomi terus menurun. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh jaringan pengedar hingga akhirnya Kensington berkembang menjadi salah satu pasar heroin terbuka terbesar di pantai timur Amerika. Namun, keadaan berubah menjadi jauh lebih buruk sekitar tahun 2015. Heroin mulai tergantikan oleh fentanyl, opioid sintetis yang diperkirakan sekitar 50 kali lebih kuat. Karena lebih murah diproduksi dan memberikan keuntungan besar, fentanyl dengan cepat mendominasi peredaran narkoba ilegal. Dampaknya sangat mengerikan. Kasus overdosis meningkat tajam dan ribuan orang kehilangan nyawa setiap tahunnya. Belum berhenti sampai di situ, beberapa tahun kemudian muncul silazin, yaitu obat penenang untuk hewan yang dicampurkan ke dalam fentanyl agar efeknya bertahan lebih lama. Campuran kedua zat inilah yang membuat banyak pengguna terlihat membungkuk selama beberapa menit, berjalan tanpa keseimbangan, bahkan kehilangan kesadaran di tengah jalan. Video-video dari Kensington kemudian viral ke seluruh dunia dan memunculkan julukan kota zombie. Lalu, bagaimana kehidupan para pecandu di sana? Sebagian besar hidup dalam siklus yang terus berulang. Mereka bangun, mencari uang, membeli narkoba, menggunakannya. Lalu ketika efeknya mulai hilang, mereka mengalami gejala putus obat yang sangat menyiksa. Agar rasa sakit itu berhenti, mereka kembali mencari uang dan membeli narkoba lagi. Siklus ini bisa terjadi beberapa kali dalam sehari. Tidak semua pecandu hidup di jalanan. Sebagian masih memiliki rumah atau tinggal bersama keluarga. Ada pula yang masih bekerja sebagai buruh harian atau pekerja serabutan. Namun, banyak juga yang akhirnya kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, lalu hidup di tenda, bangunan kosong, atau penampungan sementara. Untuk mendapatkan uang, ada yang memulung, mengemis, atau mengerjakan pekerjaan serabutan. Sayangnya, sebagian lainnya juga terjerumus ke tindak kriminal seperti pencurian kecil atau menjadi kurir narkoba demi membiayai kecanduan mereka.
Yang sering terlupakan adalah masih banyak masyarakat biasa yang tinggal di Kensington. Ribuan keluarga, anak-anak, pemilik usaha, dan lansia tetap menjalani kehidupan mereka di kawasan tersebut. Merekalah yang merasakan langsung dampaknya. Transaksi narkoba sering terjadi di depan rumah atau toko. Jarum suntik bekas ditemukan di trotoar. Ambulans hampir setiap hari datang menangani korban overdosis. Tak sedikit warga yang memilih pindah karena merasa lingkungan mereka sudah tidak lagi aman. Lalu, mengapa polisi tidak menangkap semua pengguna narkoba? Faktanya, kepolisian Philadelphia hampir setiap hari melakukan patroli, menangkap pengedar dan menyita narkoba. Namun, masalah ini jauh lebih rumit. Ketika satu pengedar ditangkap, seringkali muncul pengedar baru yang menggantikannya. Selama permintaan terhadap narkoba masih tinggi, pasar tersebut akan terus hidup. Karena itu, pemerintah kini menerapkan dua pendekatan sekaligus. Di satu sisi, polisi terus menindak jaringan pengedar dan memperketat pengawasan di Kensington. Di sisi lain, pemerintah memperluas layanan rehabilitasi, menyediakan obat penawar overdosis, membuka layanan kesehatan, hingga membantu penyediaan tempat tinggal sementara bagi para pecandu yang ingin keluar dari lingkaran kecanduan. Beberapa tahun terakhir mulai terlihat tanda-tanda perbaikan. Angka kematian akibat overdosis mulai menurun dibandingkan puncaknya beberapa tahun lalu. Meski begitu, pemerintah mengakui bahwa memulihkan Kensington bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam hitungan bulan. Krisis ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan melibatkan persoalan kemiskinan, kesehatan mental, dan kecanduan yang saling berkaitan. Pada akhirnya, kisah kota zombie Philadelphia bukanlah cerita tentang zombie seperti dalam film. Ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana krisis narkoba dapat mengubah wajah sebuah lingkungan. Dan ketika kita melihat orang-orang yang berdiri membungkuk di jalan Kensington, yang sebenarnya kita lihat bukanlah monster, melainkan manusia yang terjebak dalam salah satu krisis kesehatan dan sosial terbesar dalam sejarah modern Amerika Serikat.